Selamat sore. Selamat sore. Baik, dengan Mbak siapa kalau boleh tahu? Dipanggil Laras aja. Oh, Mbak Laras. Baik, perkenalkan nama saya Agnes Utara Salsabila. Mbak Laras boleh panggil saya Mbak, boleh saya panggil Agnes atau Ibu, senamanya Mbak Laras aja. Ibu Agnes gitu ya. Iya, baik. Kalau boleh tahu tadi Mbak Laras ke sini naik apa? Saya naik motor. Naik motor. Panas nggak tadi ke sini atau hujan atau gimana? Tadi sempet hujan, terus udah nggak hujan jadi agak mendung, jadi nggak panas-panas banget. Makasih ya Mbak Laras sudah nyempetin Iya. waktunya buat kesini. Iya, makasih. Kalau boleh tahu kesibukannya Mbak Laras ini apa? Kuliah atau bekerja? Saya kuliah, sekarang Oh, kuliah. kuliah. Kalau boleh tahu kuliah di mana Mbak Laras? Saya kuliahnya di UNESA, Ibu. Ini di Indonesia. Iya. Ambil prodi apa? Saya BK, Bimbingan dan Konseling. Wah, calon-calon konselor juga Iya, ini ternyata ya. betul. Baik. Kalau boleh tahu kesibukan di perkuliahannya Mbak Laras itu bagaimana? Saya kalau di kuliah paling ya kelas, habis itu nugas, habis itu ya tugas-tugas praktek video dan lain sebagainya, tugas kelompok, gitu-gitu aja sih paling. uh, Kebanyakan nugas sama apa ya, himpunan. Mungkin saya kan ikut organisasi ada himpunan mahasiswa, terus habis itu saya juga ikut ekstra apa namanya ini reok gitu sekarang, jadi banyaknya saya latihan itu karena saya awalnya mau ikut nari, cuman sekarang anak-anak tarinya tuh pada banyak yang diikutin reok itu juga, jadi rutinan tarinya jarang latihan, jadi saya lebih sering aktif yang di reoknya gitu. Jadi paling kalau nggak kelas, reok sama himpunan aja sih gitu. Kalau boleh tahu Mbak Laras semester berapa ya? Saya masih semester 2. Masih semester 2 ya. Tahun Berarti pertama. kebanyakan kayak masih kelompok gitu ya tugas-tugasnya, Iya, bukan tugasnya kayak banyak. individu. Iya. Lebih banyak ini buat video ya kalau nggak salah. Iya, Tablet video dipakai praktek. gitu. Waduh, menguras memori juga ya. Iya, benar. Kendalanya cuma di memori HP sih, karena kebanyakan nggak dari kelompok saya juga, kelompoknya teman-teman yang lain juga banyak yang memorinya habis gitu. Jadi bukan karena kita nggak bisa praktek, kita nggak berani, apa kita malu mau di-upload itu enggak, lebih ke memorinya nggak ada, karena emang yang diminta tuh minimal durasinya tuh satu sesi penuh yang minimal 40 menit gitu. Jadi kan satu video sendiri yang 40 menit tanpa diedit-edit itu dari 5 giga sendiri gitu, Ibu. Kendalanya di situ aja sih. Terus kalau boleh tahu kan ini Mbak Laras kan join kayak organisasi HMP, terus belum yang kayak ekstrakurikuler yang apa yang tari gitu, yang kayak tadi. Nah, gimana nih apalagi kan tugasnya banyak ya, caranya Mbak Laras buat mengatur jadwal itu bagaimana, kok bisa kayak masih sempat ikut organisasi sedangkan kan tugas di perkuliahan kan juga banyak. Ya, sebenarnya kalau bagi waktu, sebenarnya saya nggak sebaik itu dalam bagi waktu sih. Menurut saya manajemen waktu saya juga kurang dibandingkan sama teman-teman saya yang mungkin lebih baik cara ngatur waktunya. Cuman kalau saya sendiri biasanya tapi saya nggak begitu sibuk sih menurut saya, jadi nggak perlu dibagi waktu juga sih, karena tugas-tugas kuliah juga nggak semenyusahkan itu, nggak sebanyak menghabiskan waktu itu. Jadi paling kalau misalnya ada rapat gitu, ya udah rapat, jadi biasanya saya tuh nugasnya malam. Kalau misalnya pulang kampus ada rapat sampai sore sampai maghrib gitu, nah saya pulang dulu ke kos itu, terus mandi-mandi segala macem, nonton apa segala macem, nanti jam 9 saya baru mulai nugas, terus nanti baru selesai nugasnya jam 11, kalau nggak jam 12, kalau nggak jam 1 itu baru tidur jam 1 sampai nanti jam 7 kelas, kayak gitu-gitu aja sih. Terus nanti kadang-kadang kan reoknya juga nggak tiap hari, cuman seminggu 3 kali atau seminggu 4 kali gitu, jadi kadang-kadang ganti-gantian sama rapat. Terus rapat sama reok dua-duanya waktunya gampang diatur, maksudnya masih bisa diatur, fleksibel, jadi nanti bisa saya sampaikan kalau saya jam 7 nggak bisa karena ada latihan ini, atau jam 4 nggak bisa karena ada rapat ini, kayak gitu tuh bisa disampaikan aja gitu. Jadi nanti bisa ditukar-tukar menyesuaikan sama waktu saya, atau kalau misalnya ada waktu yang barengan gitu ya, sama-sama jam 4 atau sama-sama jam 7 gitu, nanti saya prioritasin yang mana. Atau misal si reoknya ini tampilnya udah mulai dekat, udah H-2 atau H-1, saya fokusin itu
atau kalau misalnya rapatnya nih juga udah urgent banget gitu ya saya ambilnya yang itu. Udah gitu aja sih, cuman yang harus diatur daripada waktu mungkin skala prioritas ya. Jadi saya harus milah-milah yang mana yang prioritas, mana yang bukan gitu aja sih. Selebihnya ya udah memang ada waktu buat ngerjain juga gitu. Gitu ya. Kalau boleh tahu kayak dari ceritanya Mbak Laras tadi nih, kesibukannya Mbak Laras cukup padat gitu ya, tapi Mbak Laras juga masih bisa bagi waktunya gitu. Alhamdulillah. Nah, kalau boleh tahu ini kalau Mbak Laras ngerjain tugas itu suka yang mepet deadline atau bagaimana ini? Saya suka yang mepet deadline sih Ibu. Gitu. Karena apa ya? Karena kalau mepet deadline saya bisa lebih cepat ngerjainnya gitu. Jadi kayak suka lebih mepet deadline tapi cepat selesai gitu ya. Jadi kalau misalnya kadang-kadang tuh ada tiap minggu tuh ada tugas yang portofolio individu tuh harus ngumpulin satu produk gitu. Nah itu deadline-nya itu biasanya 1 minggu penuh, tapi biasanya saya baru ngerjain di hari itu, di hari deadline. Kan deadline-nya 2359. Nah saya biasanya baru ngerjain habis maghrib jam 7 gitu-gitu. Nanti karena menurut saya tapi saya riset dulu ini tugasnya susah atau enggak. Kalau misalnya susah, saya udah ngulik dari jauh hari, tapi tetap ngerjainnya di hari H. Jadi di kulik di sebelum-sebelumnya tuh saya buat cari tahu ini sesusah apa, terus alur buat ngerjainnya itu saya mulai dari mana gitu. Nanti waktu hari H deadline saya tetap baru ngerjainnya hari itu, jadi tetap kerasanya tetap langsung jalan karena saya udah nggak struggle lagi buat harus bingung mulai dari mana gitu, udah enggak. Tapi saya udah tahu mau ngerjain yang mana dulu gitu. Berarti masih termanajemen dengan baik ya waktunya Mbak Laras. Alhamdulillah. Eh, Gimana nih pertemanan di perkuliahan Mbak Laras, cukup baik atau bagaimana? Kan dengar-dengar kalau di perkuliahan itu kan kayak susah ya buat cari teman Benar-benar kayak gitu. Apalagi saya juga belum tahu kehidupannya Mbak Laras, jadi kayak gimana nih perkuliahannya? Kalau kehidupan pertemanan saya di perguruan sih alhamdulillah em, baik ya itu. Soalnya alhamdulillahnya saya ketemu di kelas itu teman-temannya juga yang satu provinsi sama saya. Itu pun juga secara nggak sengaja, kayaknya waktu itu dulu hari pertama kuliah apa ya kalau nggak salah, saya tuh duduk sebelahan berdua gitu. Saya kenal sama temen yang sebelah saya. Nah terus yang dua sebelahnya ini juga mereka udah temenan. Terus kita bikin TikTok bareng nggak sengaja, terus habis itu sampai besok-besoknya main bareng. Terus sama ada satu lagi, terus kayak jadinya ada satu circle gitu. Alhamdulillah satu circle ini sampai sekarang masih sering main bareng, tapi bukan main sih, nugas bareng, ngumpul bareng dan lain sebagainya. Kalau ada acara kampus atau acara prodi itu kita bareng terus gitu. Jadi terus cocok juga, jadi selama ada acara-acara kayak gitu kita mainnya bareng, dan alhamdulillah nggak ada yang nggak cocok sih dari temen itu. Terus sebelum dari temen kelas juga, temen waktu PKKMB juga saya cocok, sampai sekarang juga masih sering cerita-cerita meskipun udah jarang main karena udah beda kelas gitu. Tapi sampai sekarang masih chattingan, masih api-apian di TikTok dan lain sebagainya gitu. Cuman ya alhamdulillah belum ada yang saya nggak cocok sih, karena menurut saya sampai sekarang mahasiswa BK ini semuanya pada pengertian gitu. Jadi kalau misalnya saya mau cerita ke random mahasiswa BK yang random gitu, mereka juga akan itu pengertian meskipun itu bukan temen saya banget gitu, yang nggak kenal saya tuh, menurut saya juga mereka sangat pengertian gitu. Jadi alhamdulillah kehidupan pertemanan saya selama di perkuliahan ini cukup baik ya, nggak menguras tenaga, nggak yang kayak aduh capek nih sama orang ini, enggak gitu, alhamdulillah. Berarti Mbak Laras ini cukup tahu berarti ya pertemanan sama teman-teman dari Alhamdulillah. teman PKKM itu juga masih Iya. chatting-chattingan, masih komunikasi, bahkan di kelas itu juga Mbak Laras itu juga cepet akrab sama temennya Iya, lainnya, alhamdulillah. padahal itu kan pertemuannya juga tidak sengaja Iya, gitu ya. Kalau boleh tahu nih, sekarang kan saya sudah tanya tentang pertemanan di perkuliahan. Kalau pertemanan di luar kayak temen SMA atau temen SMP itu masih komunikasi apa udah enggak gitu kan? Apalagi kan sekarang udah pada sibuk masing-masing gitu Iya ya. benar. Udah. Kalau temen SMA sih karena semuanya kuliahnya beda-beda ya. Ada satu teman SMA saya yang satu kos sama saya, sampai sekarang juga masih ngobrol karena emang satu kamar. Terus kalau yang lainnya pada sibuk karena mereka semuanya pada aktif semua di ininya, di kampus-kampusnya, di prodi-prodinya tuh pada sibuk. Ada yang ikut BEM, ada yang ikut himpunan, ada yang fokus UKM dan lain sebagainya tuh banyak. Ada yang ambil teknik juga, teman saya cewek makin gak bisa pulang. Ada satu lagi yang apa sih yang
AL gitu-gitu deh pokoknya. Nah tuh jadi susah, kita tuh nggak ada jadwal pulang yang bareng gitu, jadi kita nggak ada ketemuan, tapi masih komunikasi biasa aja, nggak yang cerita gimana. Kita tuh biasanya tuh nyimpan ceritanya buat nanti waktu ketemu terus live update bareng gitu, tapi udah lama nggak ketemu. Terakhir ketemu itu waktu di acara kampus expo yang semester 1 mau ke semester 2 itu sih terakhir ketemu. Terus kalau temen SMP sampai sekarang masih main, karena temen SMP itu lebih ada waktunya gitu, kayak waktunya mereka pulang tuh masih banyak yang barengan sama saya gitu. Jadi kalau misalnya saya pulang kan biasanya seminggu sekali atau 2 minggu sekali gitu. Nah teman-teman saya tuh masih banyak yang mereka juga pada sering pulang, karena kegiatannya nggak sebanyak teman-teman saya SMA gitu. Kalau teman-teman saya di SMA tuh aktif banget organisasi kayak gitu, jadi mereka susah pulang. Kalau teman-teman saya yang SMP tuh jarang, biasanya kupu-kupu gitu sering pulang juga, karena teman-teman nongkrongnya mereka juga pada di Pasuruan gitu. Saya asli Pasuruan kan ibu, jadi begitu di Pasuruan mereka tuh teman-temannya juga pada banyak yang di Pasuruan, maksudnya selain yang sama saya gitu ya, teman-temannya yang lain tuh juga pada banyak yang di Pasuruan, jadi mereka juga sering pulang, masih sering ketemu. Kalau misalnya weekend itu mereka udah pada nanyain, Ras di mana, di Pasuruan nggak gitu. Kalau misalnya di Pasuruan disamperin terus kita main bareng kayak gitu, itu masih sering. Tapi kalau sama teman SMA udah jarang. Kalau sama teman SD jarang banget, malah biasanya cuman bukber aja, jadi biasanya cuman setahun sekali gitu aja. Cuman kalau masih DM IG, masih chattingan WA juga, paling bahas lagu, bahas film kayak gitu-gitu aja, bukan yang cerita keseharian gitu, enggak. Berarti dari teman SD, SMP, SMA ini masih baik ya Si baik pertemanannya. aku Namun mungkin kalau lebih waktu lebih banyak kan teman SMP SMP. daripada teman SMA, karena Iya. udah pada sibuk mengatur jadwal Iya. gitu. Nah, Mbak Laras tadi kan katanya dari Pasuruan Iya, ya. saya Nah, suka suka. kalau boleh tahu nih, Mbak Laras ini pulangnya itu gimana? Naik apa, terus abis itu berapa minggu pulangnya, 1 minggu atau 2 minggu, atau kayak PT tiap hari? Tapi kan kalau PT tiap hari juga nggak Nggak mungkin. mungkin. Saya ngekos, terus saya pulangnya naik kereta dari kos ke stasiun. Saya naik ojol kadang, terus habis itu kadang dianterin temen juga, bareng temen yang searah. Terus dari stasiun naik kereta langsung turun di stasiun Pasuruan. Terus habis itu saya pulangnya tiap 1 minggu sekali. Dulunya sih 1 minggu sekali, terus makin kesini makin sibuk, makin gak ada waktu ya. Kalau dulu tuh selesai kelas itu hari Kamis kalau hari Jumat gitu ya, udah saya langsung pulang malam itu biasanya. Kalau dulu di semester 1 itu jadwal saya terakhir itu Kamis sore, jadi saya baru pulangnya itu Kamis malam. Nah terus semester 2 sempat di awal-awal itu Kamis siang, Kamis pagi, Kamis siang tuh udah selesai, jadi biasanya saya Kamis sore udah pulang. Terus habis itu sempet sibuk karena udah aktif organisasi, jadi jarang pulang, karena Sabtu Minggu biasanya ada eventnya himpunan, jadi saya jarang pulang. Terus sering ada acara yang reok-reok itu tadi juga, jadi ya saya kadang 2 minggu atau 3 minggu sekali gitu. Jadi nggak nentu sih, cuman kalau misalnya seminggu sekali bisa pulang, saya milih seminggu sekali gitu. Jadi kalau misalnya Jumat Sabtu Minggunya nggak ada acara, ya udah berarti saya Kamisnya pulang, atau Jumat paginya pulang, atau Jumat siangnya pulang gitu. Tapi kalau nggak bisa ya udah, tapi kadang saya tetap ngusahain seminggu sekali bisa pulang, even itu Sabtu atau Minggunya saya baru selesai kegiatan, saya tetap ngusahain iya Sabtu atau Minggunya saya baru pulang. Biasanya ada teman-teman yang misal baru kosong itu di Sabtu atau Minggu gitu ya, tetap nggak pulang gitu loh, karena kan Senin udah balik kampus lagi ya. Tapi saya biasanya kalau misalnya Minggu baru bisa pulang, ya saya Minggu baru pulang, atau misalnya Sabtu baru pulang gitu. Oh berarti Mbak Laras itu dulunya tuh 1 minggu tuh Iya, pulang ya. iya. Sekarang udah nggak bisa karena banyak Karena ada banyak kesibukan di kegiatan. kegiatan perkuliahan gitu. Eh, apa sih yang membuat Mbak Laras tuh kayak pengen cepet-cepet pulang? Padahal kan kayak anak-anak kos juga kan biasanya malas pulang karena terkendala sama ongkos ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih, apa sih yang membuat Mbak Laras tuh pengen cepet-cepet pulang ke Pasuruan gitu? Iya, karena kalau misalnya dibandingin sama ongkosnya teman-teman, mungkin ongkos saya buat pulang tuh lebih murah dibandingin sama teman-teman. Karena teman-teman itu kayaknya yang Pasuruan itu, yang saya tahu itu nggak banyak ya. Satu kelas itu yang Pasuruan itu cuma 2. Dua doang. Iya, satu kelas itu cuma 2, dan saya nggak tahu di kelas lain tuh, saya nggak pernah dengar dari Pasuruan. Paling Tulungagung, Trenggalek, segala macam, Jawa Tengah itu juga ada. Kalau yang
Pasuruan tuh sedikit Jauh-jauh berarti ya ya, teman-teman Mbak Laras. teman-temannya kayaknya jauh-jauh. Jadi kalau misalnya dibandingin sama ongkos mereka, ongkos saya udah paling murah karena kereta saya tuh 6.000. Oh, 6.000. Iya, dan itu kan murah banget ya. Even PP pun juga cuma 12.000 gitu loh. Cuman mungkin ojolnya yang mahal sampai 25.000 gitu-gitu kan. Jadi itu berangkat itu 25.000. Kalau dari kos 25.000. Biasanya di stasiun mana kalau boleh tahu Mbak Laras? Saya di stasiun Wonokromo. Oh, di Wonokromo. Iya. Terus kira di daerah Gubeng juga ada Mbak? Ada di Gubeng ada, cuman kejauhan. Kalau dari saya kan Unesa Barat, nah itu paling deketnya sama yang Wonokromo emang. Itu pun udah jauh gitu. Kalau Unesa yang Ketintang ke Wonokromo deket banget. Paling kalau naik ojol bisa sampai 6.000 aja. Mungkin kalau saya di Unesa Ketintang saya bakalan PP. Karena ojolnya cuma 6.000, jadi kayak ya udah deket ya, iya Ketintang deket sama banget. Wonokromo Cuma juga. 20.000 buat PP kan lumayan. Murah banget itu. Terus saya kalau misalnya pulang ke Pasuruan tuh mama saya tuh dulu sebelum saya masuk kuliah itu tuh pernah bilang kalau misalnya nggak ada kegiatan dia udah pulang karena kos itu jangan disamain sama rumah gitu karena rumah kamu ya tetap di Pasuruan kecuali kalau rumahmu di Solo yang pulangnya jauh pulangnya berarti ongkos apa segala macem ya nggak apa-apa lama di kos tapi kalau rumahnya dekat ya udah tetap pulangnya tuh tetap ke Pasuruan jadi selama nggak ada kelas selama nggak ada kegiatan di Surabaya ya kamu tetap pulang gitu jadi saya sampai sekarang juga ngusahain kalau misalnya nggak ada kegiatan atau saya tuh malah ngusahain kalau bisa weekend itu saya nggak ada kegiatan jadi kegiatan apapun di weekend itu biasanya saya geser ke weekday gitu nah jadi kalau misalnya nggak ada kegiatan ya saya tetap pulang karena mama saya selalu ngingetin kalau kos itu bukan rumah jangan disamain sama rumah jadi kalau nggak ada kegiatan ya udah pulangnya kamu tetap ke rumah Pasuruan gitu jangan pulang ke kos gitu terus juga kalau misalnya saya tetap di Surabaya sampai weekend kan ngabisin duit juga ya jadi mending saya pulang gitu daripada di sini harus beli makan harus bayar ojol kayak apa segala macem gitu. Iya, apalagi kan di perkuliahan apalagi kalau anak kos kan pasti pengeluarannya juga banyak di makanan atau beli apa gitu ya kan. Jajan-jajan itu. Kalau hubungan dengan keluarga gimana, baik gak Mbak Laras? Alhamdulillah menurut saya ya hubungan saya sama keluarga alhamdulillah baik dibanding kalau saya bandingkan sama teman-teman saya gitu ya karena teman-teman saya tuh banyak yang sampai nggak mau berkeluarga nggak ada minat buat berkeluarga pacaran bahkan tuh nggak ada gitu loh karena mereka tuh mungkin kondisi keluarganya tuh nggak sebaik kondisi keluarga saya gitu sedangkan saya tuh menurut saya pribadi saya termasuk orang yang cukup akrab dan deket banget sama keluarga even nggak keluarga inti aja ya kalau keluarga ini kan cuma mama ayah kakak dan adiknya mama atau adik kakaknya mama ayah gitu kan itu tuh di luar itu yang sampai sepupunya mama sepupunya ayah itu tuh saya akrab semua sama aku nguti saya dari mama sama ayah tuh dua-duanya udah nggak ada jadi aku nguti yang dari sepupunya mama dari sepupunya ayah itu saya juga dekat gitu loh jadi saya ngerasanya kondisi hubungan saya dan keluarga saya itu sangat baik gitu karena segala macam cerita itu tuh kalau saya punya cerita itu tuh saya nggak ceritain ke teman-teman dulu malah seringnya tuh ke mama atau ke ayah gitu kalau misalnya saya pulang ke rumah sepupunya mama ke rumahnya tante itu juga saya ceritanya ke satu rumah yang di situ jadi kehidupan perkuliahan kehidupan percintaan dan sebagainya itu saya ceritain ke keluarga saya gitu loh saya lebih terbuka ke keluarga saya daripada ke teman-teman saya sedangkan teman-teman saya tuh saya lihatnya tuh mereka lebih gampang terbuka ke teman-teman gitu daripada ke keluarga ya jangan kalau saya kebalikannya bisa jadi yang saya ceritain ke teman-teman itu belum sepenuhnya gitu biasanya lebih lengkap yang saya ceritakan ke keluarga daripada teman-teman gitu jadi menurut saya baik banget hubungan saya dengan keluarga saya gitu alhamdulillahnya gitu kalau ke Pasuruan gitu kesibukannya Mbak Laras dengan keluarga tuh gimana? Kalau apalagi kan kalau pulang kan Mbak Laras kan mesti kayak hari Minggu, hari Sabtu gitu kayak hari liburan gitu. Nah itu tuh Mbak Laras sama keluarganya tuh liburan atau gimana? Kalau saya sama keluarga saya tuh biasanya paling cuma makan-makan di luar nongkrong gitu kalau nggak makan nongkrong sih jadi biasanya kan saya pulang kalau nggak Jumat Sabtu Minggu nah itu biasanya saya malam minggu kebetulan mama saya tuh punya kafe nah kalau Sabtu Minggu tuh
Sabtu biasanya terutama itu cukup rame. Itu Nah, itu kafenya mamanya Mbak Laras iya, sendiri? kafenya mama saya sendiri. Nah, kalau Sabtu itu kan lumayan rame, sedangkan Iya. karyawan di situ tuh cuma 2. Jadi aku sama keluarga sama aku, mama sama ayah, itu nggak mau ngeribetin di sana juga. Biasanya itu saya sehari-hari tuh pesennya juga di makannya tuh juga di kafenya mama gitu loh. Tapi kalau misalnya rame, daripada kita gangguin antriannya orang-orang, jadi saya sama keluarga itu milih buat makan di luar gitu, nge-mall kayak atau apa gitu, pokoknya makan bareng gitu. Nanti kalau misalnya udah makan nih, terus ayah saya tuh orangnya tuh kopi person banget, jadi nanti tetap harus ngopi. Jadi aku sama keluarga tuh nggak pernah makan di yang nggak ada outdoornya karena ayah saya ngopi dan ngerokok gitu. Atau misal kita nggak di outdoor, makannya di indoor gitu, kita geser lagi ke cafe yang ada outdoornya terus ngopi kayak bareng-bareng gitu. Terus nanti misal kita ngopi di mana gitu, terus kita nelpon om tante gitu, terus free nggak sini gabung join gitu, nongkrong lah di situ bareng sama keluarga besar lah, berarti bukan keluarga inti aja. Oh, berarti keluarga besar itu ikut ngumpul Iya, juga keluarga besar gitu? juga ikut ngumpul. Pokoknya kadang-kadang keluarga besar tuh juga nyamperin ke kafe kan. Terus kayak, ayolah kita kemana, main-main gitu, nongkrong gitu. Yaudah kita nongkrong ngopi di mana yang anak-anak friendly karena udah ada sepupu-sepupu yang masih kecil juga, masih bayi juga masih ada gitu. Atau kalau enggak itu Sabtunya gitu. Biasanya minggunya itu om tante saya tuh pada Katolik sama Kristen semua. Beda agama berarti Iya, ya? beda agama. Dulu mama saya itu Katolik, terus habis itu gara-gara nikah sama ayah saya, habis itu pindah ke Islam, gitu, mualaf gitu. Nah, jadi om-om tante saya tuh masih yang di Pasuruan ini masih banyak yang dari mama. Jadi makanya mereka Katolik dan Kristen gitu. Nah, saat minggu tuh jadwalnya mereka ibadah kan. Selesai ibadah itu jam 12-an gitu. Nah, itu nanti habis mereka selesai ibadah itu pulangnya ke rumah saya. Nah, terus habis itu om-om saya sama ayah saya tuh semuanya suka main PS gitu. Jadi biasanya pulang dari situ itu mereka udah rental PS gitu buat ditaruh di rumah saya terus main bareng gitu. Nanti pesen makan, delivery apa gitu. Karena minggu kafe saya tutup, kafe mama saya tuh tutup. Jadi biasanya baru bukanya tuh malam karena masih siang, jadi biasanya tuh order apa gitu, delivery ke Shopee Food gitu-gitu, sama mereka main PS yang cowok-cowok kayak gitu sih kesehariannya. Atau kalau nggak saya, kalau misalnya masih ada tugas, saya biasanya nugas ke Jeko karena dekat rumah saya tuh di Jeko, ditemenin sama mama saya gitu. Jadi saya nugas, mama saya juga meeting sama orang lain di Jeko juga gitu. Itu sih biasanya paling. Berarti cukup baik ya hubungan Alhamdulillah Mbak gitu. Laras dengan keluarga, apalagi kayak dari ceritanya Mbak Laras tuh, keluarga Mbak Laras tuh seru banget karena Iya, masih kumpul-kumpul, nyempetin waktu habis ibadah gitu. Jadi kayak semua tuh ngumpul, kadang di rumahnya Mbak Laras, kadang di kafe iya, gitu, kayak benar. masih tetap berkomunikasi dengan baik Iya. gitu. Kalau boleh tahu nih Mbak Laras sekarang, dari tadi kan udah ceritain tentang temennya terus keluarganya gitu. Kalau Mbak Laras sendiri punya cowok apa enggak? Aduh, saya baru putus sih Bu. Aduh, harus putus Iya, ya. nggak ada cowok udah. Nggak baru sih, udah lama. Nggak nyoba buat nyari lagi atau gimana gitu? Males sih ya Ibu. Soalnya kan saya udah kehidupannya udah sehari di Surabaya. Dulu saya tuh kenalnya sama mantan saya ini tuh di Pasuruan. Jadi saya kalau misalnya mau cari pacar di Surabaya tuh kayak harus kenalan lagi. Males kenalin Males satu-satu. buat adaptasi Iya, lagi males gitu buat ya. kenalan lagi dari awal tuh. Males, masa harus ngasih tahu lagi sih. Males. Kalau boleh tahu nih Mbak Laras ini putusnya karena apa? Kan katanya barusan gitu, bahkan Iya. Mbak Laras juga males buat adaptasi sama orang baru Iya. gitu. Aduh, jujur males sih gue bahasnya karena aduh saya nggak tahu ya. Em, saya nggak suka bahasnya gara-gara apa ya, kayak masih belum selesai aja gitu kayaknya saya nih. Bukan bukan perasaan ya, bukan rasa sayang atau bukan rasa suka, tapi kayaknya apa ya, Mbak em, Laras gak apa-apa kalau mau cerita sama iya, bingung saya tuh mau ceritanya gimana, terus kayak iya takut aja gitu karena nggak jarang saya bahas ini gitu. Terus baru sama orang ini juga gitu loh, saya ada marah kayak gini rasa marah sih ya Ibu. Pokoknya jadi Bu, yang ngerasa yang belum selesai itu bukan rasa sayang, bukan rasa suka, bukan yang gamon gitu, enggak. Tapi saya tuh kayak belum selesai gitu loh marahnya, tapi udah selesai aja hubungannya gitu. gitu. Iya. Mbak Laras di sini nggak perlu takut untuk cerita gitu. Kalau mau cerita boleh silakan. Di sini
saya akan membuka sesi konseling selama 40 menit. Di sini saya sebagai konselor dan Mbak Laras sebagai konseling. Jadi apapun yang Mbak Laras ingin sampaikan, boleh Mbak Laras sampaikan. Di sini saya juga akan menjaga proses kerahasiaan dari cerita Mbak Laras. Nah, tadi kan Mbak Laras juga sudah cerita sedikit ya. Nah, sedangkan Mbak Laras juga memiliki rasa yang masih terpendam, nggak bisa disampaikan gitu. Terus itu kalau boleh tahu nih rasa apa yang membuat Mbak Laras itu memendam perasaan tersebut, dan kalau marah itu marahnya karena apa? Jadi sebelumnya saya nggak pernah cerita ini, jarang, soalnya mantan saya ini itu termasuk apa ya, masih satu lingkup gitu sama saya. Jadi teman-teman saya itu juga pada kenal dia gitu. Jadi saya kalau misalnya mau cerita itu mereka kadang ada yang saya jadi nggak enak gitu, karena mereka temennya mantan saya juga gitu. Jadi saya ngerasa kayak aduh, aneh nggak sih kalau misalnya saya cerita tentang ini, karena belum tentu dia punya pemikiran yang sama, atau belum tentu dia juga nggak terima cerita tentang saya juga dari si mantan saya ini. Jadi saya tuh waktu itu diselingkuhin gitu putusnya. Diselingkuhin sama mantannya Mbak Laras? Iya, sebagian besar iya putusnya gara-gara dia selingkuh. Nah terus di situ itu sebenarnya saya apa ya, saya marah banget, tapi saya itu selalu di kehidupan saya, nggak hanya di hubungan percintaan ya, tapi di hubungan pertemanan, itu juga saya tuh berusaha untuk jadi dewasa, untuk jadi yang saya bahas, yang saya komunikasikan itu tuh hal-hal yang memang perlu dibahas gitu, bukan yang sebatas yang kayak manja, atau sebatas yang kayak cuman hal-hal sepele gitu. Saya jarang bahas hal sepele, jadi saya tuh bener-bener jarang banget marah, karena menurut saya emang waktu SMA itu nggak ada masalah yang besar yang harus dibahas gitu tuh, nggak ada gitu. Even saya nggak suka dia deket-deket sama cewek, saya juga nggak marah karena itu, karena saya ngerasa kayak oh ya udah, relasi masih SMA, kayak ya udah harus berhubungan dengan banyak orang. Jadi saya tuh berusaha apa ya, meredam emosi rasa cemburu saya, rasa marah saya, karena saya selalu merasa kayak alay kalau misalnya saya harus bahas hal-hal kecil tuh, dan saya emang orangnya kayak gitu. Jadi saya udah nggak ngerasa hal itu udah harus dibahas gitu. Jadi sebenarnya bukan sepenuhnya memendam rasa cemburu atau apa itu, enggak, emang sayanya aja yang rasa itu kayaknya nggak perlu dibahas gitu. Jadi saya nggak ada merasa harus bahas itu juga tuh, nggak ada gitu. Terus si mantan saya ini waktu selingkuh itu tuh saya jadi waktu mergokin dia selingkuh, saya tuh nggak semarah itu. Padahal kalau saya bayangin teman-teman saya ada di posisi saya, terus saya ngerasanya kayak mereka udah marah banget, yang sampai marah banget aja gitu loh. Karena teman-teman saya tuh termasuk orang yang kayak kalau jadi pacar itu tuh mereka hal sepele aja tuh dibahas gitu, apalagi soal selingkuh gitu kan. Terus saya ngerasa kayaknya karena menurut saya tuh selingkuhnya dia bukan yang dia pacaran sama orang itu, enggak, emang micro cheating gitu ibu sebutnya sekarang tuh. Jadi selingkuh kecil-kecilan gitu loh. Cuman yang saya nggak suka itu dia bohong. Saya nggak suka juga. Mbak Laras kok bisa menerima orang yang selingkuh gitu, sedangkan teman-temannya Mbak Laras sendiri kan tidak bisa menerima selingkuh. Nah, apalagi kan Mbak Laras kan bilang katanya nggak pernah cerita masalahnya ke teman gitu ya kan. Nah, karena temen Mbak Laras tadi itu juga temennya pacar Mbak Laras gitu kan. Nah, terus ini kok bisa tahu temennya Mbak Laras itu pacarnya selingkuh, itu bagaimana Mbak Laras cerita atau gimana? Kan apalagi selama ini kan teman-teman Mbak Laras kan juga nggak tahu ya kok bisa tiba-tiba selingkuh padahal nggak ada masalah gitu. Maksud saya tuh kalau misalnya saya tuh bayangin kalau misalnya mereka jadi saya gitu loh, karena mereka tuh cerita ke saya kondisi hubungan percintaannya mereka ke saya Itu gitu. selalu Selalu ceritanya ke saya gitu. Jadi saya bayangin ini kalau teman-teman saya jadi saya, kayaknya mereka tuh bakal lebih marah daripada saya gitu loh. Tapi berhubung saya tuh berusaha untuk selalu dewasa di setiap momen, karena saya ngerasa kalau misalnya saya bisa dewasa di setiap momen yang apa ya, masalah yang menghadapi saya tuh bisa menghadapinya tuh dengan santai, tenang gitu loh. Jadi saya tuh ngerasanya harus tetap dewasa, even saya tahu dia selingkuh gitu. Jadi saya cerita ke teman-teman saya, tapi setelah berapa bulan gitu.
beberapa minggu, setelah beberapa bulan gitu. Setelah selingkuh itu tadi. Iya, setelah saya putus bahkan. Berarti nggak langsung cerita Enggak gitu. langsung. Berarti setelah putus. Iya, terus saya ceritanya. juga ngerasa kayaknya kalau misalnya dia selingkuh tuh ada alasannya gitu loh, entah bosen atau apa gitu. Enggak yang serta-merta dia sayang sama dua orang gitu, enggak. Di otak saya tuh gitu, jadi kalau misalnya dia selingkuh, ya udah dia selingkuhnya tuh karena dia bosen, dia pengen suasana yang baru gitu. Bukannya karena dia bisa sayang sama dua orang dalam satu waktu, itu bukan gitu. Nah, yang menurut saya jahat itu yang sayang sama dua orang dalam satu waktu itu. Jadi saya bisa nahan emosi saya tuh waktu itu. Tapi sampai akhirnya em, udah putusnya tuh kita by WA, putusnya by WA. Terus habis itu jadi bukan ngobrol langsung gitu, enggak, kayak ya udahan selesai putus. Terus habis itu dia bilang nanti aja ketemuan sekalian nyelesain bareng-bareng gitu kan semuanya. Nah terus di situ tuh saya berencana, begitu dia ngomong gitu, dia ngechat gitu, terus di otak saya tuh kayak oh ya udah, nanti deh waktu ketemu aku bakal bahas semuanya. Aku marah ke dia tuh karena apa, aku marah ke dianya tuh mulai dari mana, saya nggak suka dia waktu apa. Karena sebelumnya saya nggak pernah nyampein itu, even saya nggak suka dia friendly pun saya nggak pernah nyampein. Berarti Mbak Laras ini mendem sendiri tuh ya. Bukan mendem sendiri sih, karena saya tuh selalu ngerasa hal itu tuh nggak apa-apa dilakuin, friendly tuh nggak apa-apa gitu loh. Yang uh, saya pendem itu ya rasa cemburu itu, karena saya ngerasa dia nggak salah. Rasa cemburu ini yang kayak jadi menurut saya rasa cemburu saya itu muncul karena saya terlalu sayang gitu loh itu. Jadi bukan karena dia yang friendly-nya parah gitu, enggak, tapi karena saya yang terlalu sayang, akhirnya saya ada rasa cemburu gitu loh. Terus makanya saya ngerasa kayaknya nggak boleh dia cemburu ini, nggak boleh, makanya saya diam aja gitu. Terus begitu saya bilang pas diri saya sendiri kalau saya itu berencana nanti kalau misalnya ketemu saya marah, pas ini saya sebutin semua lah, dia marah, saya nggak suka ke dia karena apa, saya marahnya itu mulai dia pas ngapain, karena kan saya udah tahu dia selingkuh pas udah lama, cuman saya nggak pernah bilang ke dia sampai saya udah berusaha ngumpulin semuanya, saya udah natain satu-satu alurnya gimana sih dia selingkuh ini. Terus sampai saya tahu baru saya tanya ke dia, terus ternyata dia jawabnya jujur. Akhirnya di situ rasa marah saya berkurang gitu. Tapi tetap ternyata saya tuh marah banget. Begitu dia ngajakin ketemu, saya ngerasa kayak oh ya dia nanti waktu ketemu saya mau marah yang benar-benar marah, karena selama ini saya nggak pernah marah. Akhirnya saya berencana kayak gitu, tapi ternyata begitu di tanggal yang kita janjian mau ketemuan itu, dia nggak jawab WA, dia nggak jawab chat. Saya udah tanya kan ini jadi nggak, terus nggak dijawab. Dijawabnya tuh baru 2 hari atau 3 hari setelah gitu loh. Kalau boleh tahu kenapa Mbak Laras kok nggak langsung ngejawab gitu? Apakah mantannya Mbak Laras itu menghindar atau nyari jawaban yang lain? Itu saya nggak tahu, jadi kayak nggak online aja gitu loh. Centang dua, tapi ini belum dibaca gitu. Jadi saya ngiranya emang nggak mau, awalnya kayaknya emang nggak jadi deh, saya tuh ngerasanya gitu. Ternyata 2 hari atau 3 hari sebelumnya saya lupa inget gimana ceritanya, pokoknya kayak gitu. Nggak jadi tuh karena dia sakit, dia sempat masuk rumah sakit gitu, terus nggak ngabarin sayanya juga. Terus karena dia sakit, jadi saya ngerasa kayaknya dia perlu waktu buat recovery gitu kan. Jadi kalau misalnya saya kalau saya maksa buat ayo ketemu, kita belum bahas ini belum bahas itu, katanya mau bahas ini, itu saya jadi ngerasa nggak enak sendiri gitu kan, nambahin pikiran. Iya, nambahin pikiran. Jadi saya nunggu sampai dia benar-benar ngajakin lagi, karena di awal tuh dia yang ngajakin kan, terus ternyata nggak jadi. Terus habis itu saya juga di situ sempat marah, tapi marah ke saya sendiri juga. Sama saya marah aja gitu, nggak saya sampaikan ke dia. Jadi saya cuma bilang ke dia kalau lain kali kalau emang nggak bisa nepatin jangan janjiin. Iya, saya bilang ke dia gitu, dia cuma bilang maaf gitu aja. Nah tapi sampai itu kan udah lama ya, udah 2025 bulan-bulan awal deh kayaknya. Terus habis itu sampai di kampus expo tuh ketemu lagi, chattingan lain sebagainya. Maksudnya kita tuh masih satu lingkup gitu kan, emang karena satu kampus atau bagaimana? Satu sekolah, satu SMA. Iya, satu SMA dulunya. Terus habis itu ketemulah di kepanitiaan itu, dia emang aktif organisasi juga, saya juga waktu dulu, jadi terlibat di kepanitiaan bareng. Nah di situ tuh sampai detik itu jadi udah terlampau 1 semester, jadi udah lebih dari 1 semester bahkan, karena saya udah kuliah habis 1 semester, terus ada momen PKKM dan lain sebagainya, udah berapa bulan lebih.
itu dia tuh nggak ada bilang minta maaf atas kejadian yang dia selingkuh itu tadi, sama sama sekali nggak ada rasa sekali, minta maaf. sama sekali. Terus yang ketemu tuh juga nggak jadi buat ngerasain. Nggak jadi juga karena sampai berapa hari, sampai berapa minggu, sampai saya udah main-main ke Surabaya, main ke kakak saya apa segala macam, dia nggak ada nge-reach out saya lagi buat ketemuan atau buat minta maaf tuh nggak ada. Akhirnya pertemuan itu nggak jadi. Saya udah merasa kayak ya udahlah, malas buat ketemu lagi, buat bahas itu, udah nggak ada moodnya karena udah hilang rasa marah saya tuh, udah nggak ada gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya ketemu pun kayaknya saya udah nggak bisa marah. Terus kayak ya udah, akhirnya nggak ketemu, nggak chattingan lagi, cuman chattingan bahas yang kepanitiaan itu aja. Sampai hari ini itu tuh, nggak hari ini sih, maksudnya akhir-akhir ini itu tuh saya apa ya, em, kontakan lagi sama dia. Terus saya tuh ini scroll Twitter saya gitu loh Bu, saya scroll Twitter saya yang lama banget, yang jauh-jauh hari gitu, yang waktu masih sama dia. Saya cek-cek itu kayak ya Allah, saya tuh menurut saya tuh sebaik itu, saya se-effort itu, saya sesayang itu. Twitter saya tuh isinya kalau sweet semua deh, pokoknya sweet semua, kata-kata sweet yang kayak bucin gitu. Terus saya tuh sampai sekarang akhirnya nyesel karena sama sekali nggak pernah tersampaikan amarah saya itu satu pun, itu nggak ada yang mungkin menurut dia ada ya yang saya marah itu, mungkin menurut dia ada, tapi menurut saya itu tuh belum marah banget gitu loh. Mungkin itu bagi dia ada yang terlihat marah karena emang saya nggak pernah marah, jadi ada bete sedikit pun, ngomongnya ada agak tegas sedikit atau agak bete sedikit itu udah kelihatan marah gitu, padahal itu belum marahnya saya karena emang saya nggak pernah marah gitu. Karena emang kalau dibandingin sama teman-teman saya, dia juga pernah bilang kalau dia tuh bandingin saya sama teman-teman saya yang cewek yang lainnya yang kalau pacaran. Iya, jadi dia tuh cerita ke saya kalau dia tuh bandingin saya sama teman-teman cewek saya yang satu circle waktu SMA itu. Dia bandingin kalau misalnya teman-teman saya tuh juga termasuk yang gampang marah gitu, dan marahnya tuh marah beneran, yang kayak marah kasar sampai yang celebrate dan lain sebagainya gitu. Terus dia bilang kalau saya tuh sama sekali nggak pernah kayak gitu. Akhirnya dia sadar kalau saya tuh nggak pernah kayak gitu kan. Tapi saya tuh sampai sekarang tuh nyesel karena saya nggak pernah marah gitu, padahal saya tuh pengen banget marah karena banyak banget hal-hal yang bisa bikin saya marah ke dia tuh banyak banget. Tapi emang saya berusaha kayak ya udah, ini hubungan dewasa, jangan kayak anak kecil, jangan yang kayak apa-apa dibahas tuh saya berusaha untuk nggak kayak gitu biar dia betah di hubungannya juga. Tapi pada nyatanya saya malah nyesel sendiri di akhir karena saya sama sekali nggak ada marah satupun, menurut saya nggak ada, padahal saya rasa marahnya tuh banyak banget karena dia termasuk orang yang friendly-nya itu sampai care gitu. Jadi bukan yang sekedar ramah gitu, bukan, emang care gitu. Kadang ada yang apa ya, ya act of service-nya dia tuh ke semua orang gitu loh, Nggak cuma ke Mbak Laras aja. iya nggak cuma ke saya aja gitu. Tapi mungkin emang ada beberapa part yang emang dia bedain, treat saya emang lebih spesial gitu. Tapi menurut saya act of service yang kayak gitu tuh harusnya nggak dikasih ke teman gitu loh. Terus saya tuh, tapi kalau saya mau marah, saya tuh rasanya kayak enggak, tapi dia tuh benar gitu loh. Kalau misalnya dia mau act of service ya udah, itu benar, kayak ya udah normalnya cowok, dia mau care sama cewek itu ya nggak apa-apa gitu. Jadi saya selalu merasa hal itu tuh nggak apa-apa, friendly itu nggak apa-apa, care itu nggak apa-apa, act of service itu nggak apa-apa. Jadi saya ya udah, saya nggak marah, nggak yang gimana gitu, karena saya ngerasa itu masih di batas wajar kok. Dia bukan yang kayak keluar nongkrong berdua sama cewek itu kan, enggak. Jadi saya ya udah biasa aja. Terus sampai sekarang ternyata saya bener-bener marah sampai apa ya, marahnya tuh marah banget. Saya tuh sampai nyesel, saya sampai bilang ke teman dekat saya yang dia benar-benar tahu gimana saya sama si mantan saya ini. Saya bilang pengen banget marah, aneh gak sih kalau misalnya saya tuh marah sekarang ke dia tuh, aneh enggak? Karena saya nggak pernah marah kan. Terus kayak kan udah lama banget nih putusnya, menurut saya udah lama, udah berapa bulan, udah hampir setahun deh kayaknya. Terus habis itu kalau misalnya saya tiba-tiba ngechat dia untuk marah kan kayak aneh banget dan nggak mungkin gitu loh. Terus kayak ngapain juga, tahu juga belum tentu dia udah nggak ada cewek lagi, atau misalnya kalau dia udah ada cewek kan saya malah nggak enak sama ceweknya gitu kan, karena merasa kayak ngeribetin atau segala macam, kayak saya masih gangguin mereka tuh saya nggak mau. Tapi padahal sampai sekarang saya masih marah banget gitu loh Bu. Nah, cara nge-treatnya pacarnya Mbak Laras itu di awal-awal itu sama atau sampai akhir itu juga sama, atau dari awal sampai akhir itu ada yang berbeda? Secara nggak langsung kan seharusnya pacarnya Mbak Laras itu juga bersyukur gitu ya dapetin Mbak Laras yang nggak pernah marah, nggak pernah Harusnya selingkuh, begitu. nerima semua
semuanya gitu. Tapi nyatanya ini malah cowoknya Mbak Laras ini sampai selingkuh loh, sampai Mbak Laras itu bisa memaafkan dan itu bisa memaafkan semua kayak sikap friendly-nya dia ke orang lain gitu. Seharusnya kalau sebagai saya sendiri ya, sebagai cewek itu nggak bisa menerima gitu loh, kok Mbak Laras Iya. bisa sih sahabat itu. Apakah dari cara perlakuannya yang selama ini baik ke Mbak Laras atau gimana gitu, sampai Mbak Laras sendiri juga nggak bisa marah ke dia buat ngungkapin itu, kayak juga aneh gitu rasanya. Kalau saya pribadi sama mantan saya yang ini itu tuh dari awal emang dia tuh perlakuannya baik banget, yang active service, care apa segala macam tuh dia. Terus mindsetnya dia tuh dewasa yang kayak mindset yang saya mau tuh dia gitu. Saya tuh nggak suka cowok yang apa ya, yang dikit-dikit dibahas, yang ya mini-mini kayak gitu-gitu tuh saya nggak suka, yang rempong, yang apa-apa dibahas, yang terlalu pakai perasaan tuh saya nggak suka. Nah menurut saya tuh dia orangnya pakai logika, jadi saya cocok gitu kalau ngobrol sama dia. Tapi terlepas saya nggak marah karena dia baik, itu enggak, karena emang saya sama mantan-mantan saya yang lain ya, nggak sama yang dia aja, saya juga gitu, saya sama sekali nggak ada marah gimana tuh, saya nggak ada. Jadi emang saya kayak gini, kalau kalau berhubungan itu saya gini, emang yang dewasa, nggak ada yang hal kecil dikit dibahas gitu tuh nggak ada. Jadi emang saya tiap pacaran, tiap saya punya hubungan sama cowok itu saya selalu kayak apa ya, saya selalu menghormati dia, saya menghargai cowok saya, karena saya udah ngerasa kayak yaudah saya suka sama orang ini gitu. Jadi saya respect gitu sama orang ini. Jadi saya udah kayak nggak deket, berusaha jaga jarak sama teman-teman cowok saya kayak gitu-gitu, yang benar-benar respect gitu. Dan saya berusaha kalau misalnya saya nggak ngeribetin dia dengan sikap manja saya, jadi saya berusaha untuk tetap dewasa biar mereka tuh nggak keganggu sama sikap saya gitu. Gitu ya Mas. Nah, Mbak Aris kan katanya ini tadi sebenarnya kayak marah, masalahnya itu kayak belum tersampaikan kepada mantannya Mbak Laras gitu. Andaikan semisal nih ada mantannya Mbak Laras di depan Mbak Laras gitu, Mbak Laras tuh pengen ngungkapin apa aja kayak emosinya atau marahnya tuh, kayak Mbak Laras harus bilang kayak gimana tuh? Yang pasti saya bakal ngomong kalau aku tuh nggak suka sama kamu yang friendly, yang care, yang ini. Itu satu. Yang kedua, saya nggak suka kalau dia tuh apa ya, mengabaikan pendapat saya gitu. Minimal ada, selain didengarkan, minimal itu di apa ya, dilakukan gitu loh. Saya pengen dia yang lebih yang lebih nggak friendly gitu, misal yang lebih nggak care sama cewek apa segala macam, yang lebih ngerti perasaan saya. Kalau misalnya emang dia tuh suka sama saya, ya dia harusnya tahu saya tuh cemburunya tuh sampai di batas dia ngapain sama cewek, harusnya tuh kayak gitu. Kalau misalnya dia masih nggak ngerti, ya berarti kamu tuh belum kenal aku gitu loh, kamu berarti Kayak kurang harus, jauh. nggak harus Iya, dibilangin, kamu harus tahu gitu kan. sendiri. Saya tuh mau marah tentang itu, saya mau bilang kalau saya tuh nggak suka kamu friendly, saya nggak suka kamu care, saya nggak suka yang kamu berlebihan, terus saya nggak suka yang kamu selalu nyepelein pendapat saya gitu loh. Terus habis itu saya juga bakal marah ke dia yang tentang selingkuh. Saya nggak suka kamu selingkuh karena di awal udah saya tuh apa ya, effort lebih banyak dibandingin kamu, juga kayaknya bakal banyakan aku gitu loh. Tapi jangan yang sampai, jangan apa ya, kok kamu berani selingkuh gitu, kamu berani selingkuh, aku aja yang mungkin lebih banyak kesempatannya daripada kamu yang effort lebih banyak, itu nggak berani gitu loh buat selingkuh. Karena saya respect gitu, kamu kok nggak ada ngehormatin aku sama sekali, nggak ada ngehargain aku sama sekali, kamu selupa itu kah sama kehadiran saya tuh, selupa itu kah, kayak beneran nggak inget kah sama aku. Padahal aku tuh bener-bener yang kayak berusaha selalu hadir di momenmu, waktu apapun kamu kepanitiaan, kamu tanding, kamu turnamen, segala macam tuh aku berusaha selalu ada. Tapi kamu bener-bener yang kayak lupa. Dan even di situ pun dia saya tahu chattingannya sama selingkuhan itu tuh beda banget sama saya. Dia sweet di sana, di situ sweet, di catatan saya tuh dia cuek banget. Terus itu saya mau marah tentang itu karena kayak aneh sih jujur, kayak kenapa kamu kayak gitu, kenapa disembunyiin, kayak aku tuh tahu dari orang lain kamu selingkuh tuh, kamu kira aku nggak malu, kamu nggak malu tak kayak gini. Semua orang tuh hampir beberapa orang tuh tahu kalau kamu tuh sama dia, dan itu pun nggak dari aku gitu loh taunya. Orang-orang tuh taunya tuh dari orang lain yang kayak bukan aku sama kamu. Malu dikit please. Apalagi teman-teman Mbak Aris tuh tahu ya kalau
pacarnya Mbak Laras tuh sama Mbak Laras tuh gimana, tapi Heeh. nyatanya sama orang lain tuh juga kayak Iya, gitu, nggak toh juga saya kemana-mana. tuh ke keluarga saya, ke saudara-saudara saya, ke teman saya tuh selalu ngebaikin dia, gitu loh. Dan saya selalu, berusaha nutup-nutupin, hal-hal yang kayak misal kita marah dikit atau film, saya berusaha nutupin, tapi kenapa kamu tuh malah seenaknya, ngebuka aibmu sendiri gitu loh, sampai orang-orang tuh tahu yang kayak orang-orang tuh tahu kamu berhubungan sama dia itu bukan dari aku dan kamu yang punya hubungan gitu loh, malah dari orang lain, dari orang di luar hubungan ini gitu loh. Kenapa orang-orang tuh udah tahu, kamu nggak mau kalau bisa maki-maki saya maki-maki, kalau bisa saya umpat itu. Makasih Mbak Laras sudah bisa cerita ke saya, bisa lebih mengungkapkan perasaan yang selama ini dipendam dan belum tersampaikan kepada mantannya. Saya mungkin kalau menjadi Mbak Laras itu juga akan bisa lebih marah, bisa mencaci maki dia, tapi Mbak Laras sendiri lebih untuk memendam perasaan tersebut. Makasih ya Mbak Laras sudah mau terbuka kepada saya. Gitu. Terima kasih ya Ibu sudah mau mendengarkan cerita saya, karena saya selama ini juga belum menemukan orang yang tepat untuk bisa saya ceritakan cerita tentang mantan saya ini yang secara lengkap itu, karena di lingkungan saya semua orang tuh masih kenal sama dia gitu, jadi saya nggak berani untuk bercerita. Tapi dengan adanya Ibu yang mau bercerita, mau mendengarkan, dia kayak teman sendiri, udah kayak kenal saya dari lama, saya akhirnya mau bercerita, bisa bercerita selengkap ini tanpa ada yang saya filter lagi gitu loh. Ibu bikin saya nyaman buat bercerita. Terima kasih banyak ya Ibu. Sama-sama Mbak Laras. Kalau Mbak Laras ingin cerita atau ingin sesi konseling lagi, Mbak Laras bisa menghubungi saya. Kita buat atur jadwal lagi karena sesi hari ini juga udah lewat dari 40 menit. Kalau ada apa-apa Mbak Laras boleh cerita ke saya gitu. Kita Ya, atur jadwal lagi. oke, terima kasih banyak ya Ya, Ibu. sama-sama. Kalau boleh tahu Mbak Laras ini naik apa? Nanti saya pulangnya naik motor lagi. Hati-hati di jalan ya Iya, Mbak terima Laras, kasih jangan banyak. ngebut-ngebut juga. Iya, Gitu. terima kasih Ibu. Mari.